Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini dan juga teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu analisis usaha berkembang, yaitu 20 Staff. Untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, yaitu Kasmal dengan NIM akhir 334, dan juga ada Barts 340, dan juga ada Caisario dengan NIM akhir 347. Untuk profil usaha dari 20 Staff itu, 20 Staff adalah bisnis yang bergerak di industri thrifting atau pakaian bekas yang beroperasi 100% secara digital. Bisnis ini didirikan atas motivasi untuk membangun usaha dengan modal yang efisien, namun memiliki potensi keuntungan yang besar. Fokus utama bisnis adalah menyediakan solusi bagi yang ingin tampil dengan gaya dengan produk asli tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. 20 Staff menyasar generasi muda yang dinamis dan sadar akan nilai, dan dikelola oleh tim inti yang terdiri dari 2 orang pendiri dengan pembagian peran yang jelas untuk memastikan operasional berjalan dengan efektif. Selanjutnya, produk dan nilai jual dari 20 Staff. Produk unggulannya itu ada pakaian bekas bermerek atau second hand branded, impor, spesialisasi pada kemeja polo dari berbagai merek ternama. Nilai jual sebagai pembeda dari 20 Staff yaitu jaminan keaslian produk 100%, menjadikan pembeda signifikan di pasar yang rentan produk palsu. Yang kedua ada harga dari produk thrifting itu sangat kompetitif. Jadi 20 Staff itu menawarkan produk yang orisinal dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Untuk target dan tempat pemasaran dari 20 Staff itu, target pasarnya itu mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga segmen yang memiliki minat pada produk bermerek namun tetap memperhatikan anggaran. Untuk tempat pemasaran itu full dari online, berupa Instagram sebagai katalog visual untuk menampilkan produk, dan juga TikTok Live sebagai kanal penjual utama yang interaktif dan dinamis. Untuk visi dan misi, visinya itu tidak berubah dari awal, yaitu melakukan ekspansi dari dunia digital ke ranah fisik dengan mendirikan sebuah toko offline. Visi ini didasari oleh keinginan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan mendalam, serta menjadi pusat bagi komunitas pecinta second hand product. Untuk misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan dengan secara konsisten memperbanyak jumlah produk yang terjual untuk membangun basis pelanggan yang kuat dan meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kedua, menjamin keaslian produk. 20 Staff menjaga kepercayaan pelanggan dengan hanya menjual produk yang telah kurasi dan terjamin 100% keasliannya. Yang ketiga, akumulasi modal. Secara disiplin memisahkan keuntungan dari modal usaha untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan demi mewujudkan visi ekspansi toko fisik di masa depan. Selanjutnya matriks EFE yang akan dibacakan oleh Bats. Oke, selanjutnya ada matriks EFE. Skor EFE sebesar 2,52 menunjukkan bahwa 20 staff cukup baik dalam respons lingkungan eksternal. Model bisnisnya sangat relevan dengan dua peluang terbesar saat ini. Meningkatnya kesadaran akan mode berkelanjutan dan permintaan tinggi untuk produk bermerek dengan harga terjangkau. Namun, posisi ini rapuh karena Twenty Stock belum memiliki strategi yang kuat untuk menghadapi ancaman terbesar, yaitu regulasi pemerintah terkait impor pakaian bekas dan persaingan industri yang sangat ketat. Selanjutnya ada matriks CPM. Market leader yang paling dominan di antara ketiganya adalah Garis Market ID. Garis Market dengan skor 3,50 menjadi pemimpin pasar karena unggul dalam faktor-faktor berskala besar seperti pangsa pasar, jangkauan iklan, dan stabilitas keuangan.
Second second full atau skor 2,90 merupakan penantang yang kuat dengan keunggulan pada kualitas produk dan reputasi yang solid di pasar. 20 Staff dengan skor 2,45 adalah pemain niche yang potensial dengan kekuatan utama pada harga harga yang sangat kompetitif dan kemampuan membangun loyalitas pelanggan, namun masih perlu pengembangan dalam skala dan jangkauan pasar. Selanjutnya ada matriks IV dengan total skor 2,69 di atas rata-rata yaitu 2,5. Posisi internal Twentista dinilai cukup kuat. Kesimpulan utamanya adalah Twentista memiliki fondasi yang solid yang didorong oleh kekuatan inti seperti jaminan keaslian, harga kompetitif, dan model bisnis yang efisien. Namun, potensi penuhnya saat ini dihambat oleh kelemahan struktural, yaitu kelemahan utama dengan bobot besar, seperti variasi produk yang sangat terbatas, yaitu hanya polo, dan ketergantungan yang tinggi pada pemasok. Oke, selanjutnya ada matrix SWOT. Yang pertama ada strength, jaminan kehasilan produk sebagai nilai jual utama. Yang kedua, harga yang sangat kompetitif untuk target pasar. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan yang tinggi melalui TikTok Live. Yang keempat, modal bisnis yang ramping dan efisien atau modal minim. Yang kelima, disiplin keuangan yang baik atau pemisahan modal laba. Dan weakness-nya yang pertama ada variasi produk sangat terbatas atau hanya fokus pada polo short. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada pemasok untuk ketersediaan produk. Yang ketiga, skala pemasaran dan jangkauan pasar yang masih rendah. Yang keempat, reputasi merek yang belum sekuat pesaing utama. Yang kelima, ketergantungan pada platform pihak ketiga atau Instagram atau TikTok. Eh, dan opportunity-nya yang pertama meningkatkan kesadaran mode berkelanjutan atau sustainable fashion. Yang kedua, perminatan tinggi untuk barang bermerek harga terjangkau. Yang ketiga, potensi membangun komunitas pelanggan yang loyal melalui media sosial. Yang keempat, potensi ekspansi dan diversifikasi ke produk lain. SO-nya strategi pertumbuhan agresif, memanfaatkan jaminan keaslian atau S1 harga kompetitif atau S2, dan keterlibatan pelanggan yang tinggi atau S3 yang secara agresif merebut pasar dan dari permintaan tinggi akan barang bermerek terjangkau atau O2. Yang kedua, strategi pembangunan merek berbasis nilai menggunakan platform TikTok Live atau S3 untuk mengedukasi pasar mengenai sustainable fashion atau 01. Ini akan memperkuat komunitas loyal atau 03 yang membangun eh, strategi WO atau kelemahan peluang mengatasi variasi produk terbatas atau W6 dengan memanfaatkan peluang ekspansi 04. Ini mengarah ke produk development. Strategi ST atau kekuatan ancaman menggunakan keaslian atau S1 dengan harga S2 sebagai senjata utama untuk bersaing melawan T6. Ini mengarah ke market penetration. Strategi WT atau kelemahan ancaman segera mencari alternatif pemasok untuk mengatasi ketergantungan atau W7 dari ancaman regulasi T5. Selanjutnya ada DI Total Weakness Score dengan skor IFI 2,69 atau average dan skor IFA 2,252 atau medium. 20 staff diposisikan pada kuadran 5 atau hold dan maintains. Posisi ini menunjukkan perusahaan harus mengalokasikan posisinya dan tumbuh secara hati-hati. Strategi ini yang direkomendasikan adalah market penetration untuk konsolidasi niche dengan produk development untuk menganalisis kelemahan W6.
Selanjutnya ada matriks BCG. SBU utama 20 staff, kemeja polo branded diposisikan sebagai question mark atau tanda tanya. Tingkat pertumbuhan pasar atau Y strip exit, tinggi industri thrifting dan sustainable fashion sedang berkembang pesat. Harga pasar relatif atau X strip exit rendah, pangsa pasar 20 staff jauh lebih kecil dibandingkan pemimpin pasar garage market. Posisi question mark menuntut keputusan strategis perusahaan yang harus berinvestasi besar atau menerapkan strategi intensif untuk merebut pangsa pasar agar menjadi star atau mempertimbangkan devastasi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kasmal. Oke, selanjutnya ada matriks QSPM. Eh, Alasan-alasan kenapa dimasukkan faktor kunci. Yang pertama untuk opportunities atau peluang, kenapa meningkatnya kesadaran sustainable fashion itu jadi dengan pembuatan tertinggi di antara faktor lainnya, karena masuk dalam faktor perhitungan karena menjadi alasan utama usaha ini ada, sekaligus menjadi faktor usaha ini dapat berkembang. Yang kedua ada faktor kunci permintaan tinggi barang bermerek dengan harga terjangkau. Ini sama seperti nomor satu, ini menjadi salah satu alasan bisnis ini ada dan dapat dikembangkan. Yang ketiga, faktor kunci potensi membangun komunitas loyal. Alasannya itu walaupun dengan dalam pembuatan peluang bobotnya yang paling kecil, tetapi layak untuk dimasukkan dalam faktor. Karena dengan membangun komunitas loyal, itu memudahkan dalam mempertahankan konsumer tetap dan juga memungkinkan konsumer tetap tersebut untuk membawa calon konsumer baru. Yang keempat atau terakhir dari peluang, faktor kuncinya itu potensi ekspansi dan diversifikasi produk. Ini adalah faktor utama dalam hal pengembangan. 20 Staff sendiri memang bentuk usahanya menjual pakaian thrifting second, tapi sekarang baru hanya fokus menjual baju jenis polo saja, karena keterbatasan modal. Karena itu potensi pengembangan diversifikasi produknya masih bisa luas. Selanjutnya ada threats ataupun ancaman. Untuk faktor kunci yang dimasukkan, yang pertama adalah regulasi pemerintah terkait larangan impor bekas. Ini menjadi faktor dengan pembuatan kriteria ancaman tertinggi karena ada isu larangan impor barang bekas khususnya produk tekstil. Dan kemarin sendiri Pak Burbaya juga bilang kalau mengimpor pakaian beras secara ilegal dari luar negeri itu juga akan ditindak tegas. Akibatnya ada kemungkinan penurunan ketersediaan stok barang yang akan dijual. Yang kedua, faktor kunci ancaman adalah persaingan sangat ketat dari thrift shop lain. Alasannya banyak thrift shop lainnya yang menjual barang serupa sehingga konsumen memiliki banyak alternatif. Yang ketiga ada kesulitan dan ketidakpastian mendapatkan stok. Pemilik sendiri juga bilang kalau lebih susah dapat stok barang untuk dijual daripada menjual barang itu sendiri. Yang keempat ada ketergantungan pada algoritma platform. Karena sistem penjualan murni dilakukan secara online dengan sistem promosi melalui sosial media. Dan yang kelima, perubahan tren fashion yang sangat cepat. Tren pakaian yang terus berubah dapat menurunkan minat konsumen terhadap produk yang dijual, sehingga usaha perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dari pesaing. Oke, selanjutnya ada strength. Yang pertama itu jaminan keaslian produk. Kepastian kepercayaan dari konsumen karena menjual produk yang terjamin kualitas dan keasliannya. Yang kedua, harga yang sangat kompetitif. Yaitu mampu menjual produk dengan harga yang menarik dan bersaing, sehingga menjadi pilihan utama bagi konsumen. Yang ketiga, keterlibatan keterlibatan pelanggan tinggi atau TikTok Live. Interaksi yang aktif dan positif dengan pelanggan melalui platform media sosial, sehingga meningkatkan kepercayaan penjualan dan daya tarik merek. Yang keempat,
modal bisnis ramping dan efisien atau modal minim. Itu mampu berjalan dengan biaya yang rendah, namun tetap produktif dan menguntungkan. Yang kelima, disiplin keuangan baik atau pemisahan modal dan laba. Itu memiliki pengelolaan keuangan yang teratur dan sehingga keuangan lebih stabil, transparan, dan mudah dikontrol untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, variasi produk sangat terbatas atau hanya polo. Pilihan produk yang kurang beragam sehingga beresiko kehilangan minat konsumen dan sulit menarik pasar yang lebih luas. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada pemasok. Belum stabil dan pengadaan barang sehingga rentan terhadap gangguan pemasok dan perubahan harga dari pihak pemasok. Yang ketiga, skala pemasaran dan jangkauan pasar rendah. Belum mampu memasarkan produk secara luas, sehingga kesadaran merek dan peluang penjualan masih terbatas. Yang keempat, reputasi merek belum sekuat pesaing. Masih kalah dalam hal pengenalan dan kepercayaan merek di mata konsumen, sehingga perlu strategi branding dan promosi untuk memperkuat citra usaha. Yang terakhir ada yang kelima, tergantung pada platform pihak ketiga. Belum memiliki sistem pemasok dan penjualan sendiri sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan atau gangguan dari platform yang digunakan. Selanjutnya yang pertama ada pertanyaan dari Ilham Maulana Putra dengan NIM akhir 137. Pertanyaannya, posisi 20 staff berada pada kuadran 5 matrix IE atau hold and maintain, manakah di antara strategi penetrasi pasar atau memaksimalkan penjualan stok, exiting melalui promosi digital, atau pembangunan produk atau menambahkan layanan custom atau reward pakaian yang harusnya diprioritaskan dalam metrik KSPM untuk paling efektif mendukung misi perusahaan dalam menyediakan fashion berkelanjutan yang terjangkau. Jawabannya, dalam metrik KSPM, strategi pengembangan produk atau product development harus diprioritaskan meskipun penetrasi pasar lebih mudah dijalankan dengan kekuatan ini atau live streaming. Analisis menunjukkan bahwa 20 staff berada di posisi question mark dan rentan terhadap ancaman eksternal seperti regulasi impor dan tren fashion, pengembangan produk atau misalkan layanan kostum atau kategori baru lebih efektif mendukung misi fashion berkelanjutan dengan mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk, menciptakan aliran pendapatan baru dan membangun ketahanan jangka panjang. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Karin Izanaisila yang bertanya, tren fashion cepat berubah, apalagi di kalangan anak muda. Bagaimana 20 Staff ID membaca tren dan menyesuaikan stok supaya nggak ketinggalan gaya, tapi juga nggak numpuk barang yang nggak laku. Oke. 20 Staff dapat menavigasi perubahan tren fashion yang cepat dan menghindari stok mati dengan yang pertama, riset pasar real time via TikTok Live dengan memanfaatkan sesi live untuk A/B testing langsung. Tunjukkan sampel, minta feedback audiens, dan ukur minat sebelum restock besar. Yang kedua, model micro inventory. Membeli stok dalam batch kecil namun sering ya, atau small batches high frequency. Ini mengurangi risiko kerugian jika tren tiba-tiba berubah. Yang ketiga, analisis data penjualan. Dengan memantau data internal atau produk internalis dan tren media sosial untuk prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, diversifikasi produk bertahap. Dengan mulai bereksperimen dengan kategori baru seperti jaket vintage dalam jumlah terbatas untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk. Selanjutnya Selanjutnya ada ada uh, pertanyaan dari Mbak Aida. Pertanyaannya itu bagaimana cara 20 Staff ID menentukan prioritas investasi agar tetap efisien namun tetap unggul di pasar. Cara
20 staff untuk mengatasinya itu dengan cara investasi yang cerdas, dengan harus menyeimbangkan efisiensi dan keunggulan kompetitif, terutama mengingat posisinya sebagai pemain niche di pasar yang kompetitif. Untuk strategi prioritasnya itu yang pertama ada pemasaran digital sehingga ROI-nya cepat. Fokus pada iklan bertarget dan peralatan live streaming dasar. Ini cara termurah untuk meningkatkan brand awareness sesuai dengan weakness kedua dan penjualan langsung. Yang kedua ada diversifikasi pemasok dari rantai pasok, yaitu investasi waktu untuk mencari pemasok alternatif dari lokal ataupun mengimpor barang, guna mengurangi resiko ketergantungan, yaitu weakness ketujuh, tanpa biaya besar. Yang ketiga, uji coba produk, learn, research, dan development, yaitu alokasikan modal kecil untuk stok sampel kategori baru, misalnya jaket. Tes pasar lewat live streaming sebelum produksi massal. Yang keempat ada sistem digital berupa efisiensi. Gunakan software inventaris murah daripada sewa gudang atau toko fisik mahal di awal. Fokus pada perputaran stok yang cepat. Oke, untuk kesimpulan dari kelompok kami, yaitu analisis strategis memposisikan 20 staff sebagai question mark atau tanda tanya. Sebuah perusahaan dengan fondasi internal yang kuat berupa keaslian dan juga harga, namun memiliki pangsa pasar yang relatif rendah di dalam industri thrifting yang bertumbuh pesat. Posisi ini juga sangat rapuh karena perusahaan terlalu bergantung pada satu jenis produk, yaitu kemeja polo, sehingga sangat rentan terhadap ancaman eksternal seperti regulasi impor dan perubahan tren fashion. Oleh karena itu, matriks QSPM secara objektif merekomendasikan produk development, yaitu pengembangan produk dengan skor 6,15 sebagai prioritas strategi utama untuk berinvestasi, berdiferensiasi, dan memitigasi resiko agar dapat bertahan dan bertumbuh. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan juga salah kata, kekurangan kami dari kelompok 4 minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.